Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sinar Mentari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hari Raya Idul Fitri merupakan suatu perayaan yang dilakukan umat Islam atas kemenangannya menahan diri dari makan dan minum, serta menjauhi dari berbagai pekerjaan dan perbuatan yang bisa mencederai pahala puasa Ramadan di dalam sebulan penuh. Pada hari itu, syariat Islam mengharamkan pemeluknya, mengharamkan umat muslim untuk melakukan puasa. Di situ Allah menghalalkan makan dan minum, untuk berpakaian bagus, bahkan mengharamkan umat muslim untuk berpuasa pada hari Idul Fitri tersebut. Sahabat, sejarah Hari Raya Idul Fitri tidak bisa lepas dari dua peristiwa, yaitu peristiwa Perang Badar dan yang kedua Hari Raya Masyarakat Jahiliyah. Yang pertama, awal mula dilaksanakannya Hari Raya Idul Fitri yaitu pada tahun kedua Hijriah. Saat itu bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar. Kemenangan itu menjadi sejarah bahwa di balik perayaan Idul Fitri ada histeria dan perjuangan para sahabat Nabi untuk meraih kemenangan dan menjayakan agama Islam. Oleh karenanya, setelah kemenangan diraih umat Islam, secara tidak langsung mereka merayakan dua kemenangan, yaitu kemenangan atas dirinya yang telah berhasil berpuasa selama 1 bulan, dan kemenangan dalam Perang Badar melawan kafir Quraisy. Sebelum Islam datang, kaum Arab Jahiliyah mempunyai 2 hari raya yang dirayakan dengan sangat meriah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa asal-usul disyariatkannya hari raya ini tidak lepas dari tradisi orang jahiliyah yang mempunyai kebiasaan khusus untuk bermain dalam 2 hari, yang kemudian 2 hari itu oleh Rasulullah SAW diganti menjadi hari yang lebih baik dan diganti dengan perayaan yang lebih baik pula, yaitu perayaan Idul Fitri dan perayaan Idul Adha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Anas bin Malik, qala, kana li ahli jahiliyah yaumani fi kulli sanati yal'abuna fihima. Falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, qala, kana lakum yaumani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairam minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Yang artinya dari Anas bin Malik berkata, kaum jahiliyah dalam setiap tahunnya memiliki 2 hari yang digunakan untuk bermain. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, Rasulullah SAW bersabda, kalian memiliki 2 hari yang biasa digunakan bermain. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari itu dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Sahabat,
sinar mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, salah seorang pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, di dalam kitabnya Risalah fil Aqaid pada juz 3 halaman 68 menjelaskan bahwa 2 hari yang setiap tahunnya digunakan untuk pesta pora oleh kaum jahiliyah itu disebut dengan hari Nairuz dan Marjan. Hari Nairuz dan hari Marjan. Hari Nairuz yaitu di saat panas antara siang dan malam itu stabil, yaitu ketika posisi matahari beralih kepada titik Aries atau bintang Hamel. Sementara Marjan yaitu ketika matahari memasuki awal pada posisi Libra atau Al-Mizan. Dalam setiap tahunnya 2 hari ini digunakan untuk pesta pora dan diisi dengan mabuk-mabukan, menari, dan perbuatan-perbuatan tidak baik yang lain. Dikatakan bahwa Nairuz dan Marjan merupakan hari raya orang Persia kuno. Sahabat, setelah turunnya kewajiban puasa Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti hari Nairuz dan hari Marjan dengan hari Idul Fitri dan Idul Adha. Tujuannya agar umat Islam mempunyai tradisi yang lebih baik dan sejalan dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubra menyebutkan suatu hadis yang sangat jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdullah bin Umar, qol, man bana fil biladil a'ajim fasana'a nuruzahum wa mihrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamuta wa huwa kadzalika khusyira ma'hum yaumal qiyamah. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membangun negeri kaum Ajam, bangsa selain Arab, kemudian meramaikan hari-hari Nairuz dan Mihrajan serta meniru mereka hingga ia mati dalam keadaan seperti itu, maka ia akan dibangkitkan bersama mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Baihaqi di dalam Sunanul Kubra juz 9 halaman 234. Sahabat sinar mentari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan hari raya Idul Fitri tidak hanya sebuah momentum atas kemenangannya menahan diri dari makan dan minum serta menjauhi dari berbagai pekerjaan yang bisa mencederai pahala puasa, namun lebih dari itu, hari raya Idul Fitri merupakan suatu hari yang harus dibanggakan karena pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat hari raya Idul Fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi bersabda, ketika umat Nabi melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dan mereka keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, maka Allah berfirman, wahai malaikatku, setiap yang telah bekerja akan mendapatkan upahnya
dan hamba-hambaku yang telah melaksanakan puasa Ramadan dan keluar rumah untuk melakukan sholat Idul Fitri serta memohon upah dari ibadah mereka, maka saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah memaafkan mereka. Kemudian ada yang berseru, wahai umat Muhammad, kembalilah ke rumah-rumah kalian. Aku telah menggantikan keburukan kalian dengan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka tegaklah kalian dengan mendapatkan ampunanku terhadap kalian. Sahabat Sinar Mentari yang dimuliakan Allah, makna dan esensi hari Raya Idul Fitri, Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairami dalam kitabnya Hasyiah Bujairami al-Khatib memaknai bahwa esensi hari raya bukan sekedar tentang pakaian baru dan sesuatu yang serba baru. Meski pada dasarnya dianjurkan, artinya memakai pakaian baru boleh dan sunnah, memakai pakaian yang bersih, pakaian yang terbaik untuk menghadiri Idul Fitri, itu disunahkan. Namun pada hakikatnya bukan itu maksud dan makna dari hari raya yang sesungguhnya. Syekh Sulaiman mengatakan, yang artinya faidah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan 3 hari raya di dunia untuk orang-orang yang beriman, yaitu hari raya Jumat, hari raya Fitri, dan hari raya Idul Adha. Semua itu dianggap hari raya setelah sempurnanya ibadah dan ketaatannya. Dan Idul Fitri bukanlah bagi orang yang menggunakan pakaian baru, namun bagi orang yang ketaatannya bertambah. Idul Fitri bukanlah bagi orang yang berpenampilan dengan pakaian dan kendaraan, namun Idul Fitri hanyalah bagi orang-orang yang dosa-dosanya diampuni. Syekh Sulaiman al-Bujairami di dalam kitabnya Hasyiah al-Bujairami al-Khatib juz 5 halaman 412. Sahabat Sinar Mentari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapapun demikian, sah-sah sajalah menggunakan pakaian baru untuk menyambut hari raya Idul Fitri, karena pakaian baru bagaikan simbol dari bersihnya hati dan sebagai syiar Islam ketika hari raya. Namun semua itu akan lebih baik lagi jika diimbangi dengan melaksanakan dan mengutamakan ibadah di bulan setelah Ramadan. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua dianugerahi keberkahan, dianugerahi keimanan, ketakwaan, agar kita tergolong orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah, mendapat rahmat Allah, dan pembebasan dari api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin.